Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Rahmadanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya akan menjawab soal UAS Filsafat Ilmu. Soal yang pertama, jelaskanlah perbedaan antar aliran pemikiran filsafat pendidikan yang telah kita pelajari. Secara harfiah, pengertian filsafat yang berasal dari kata philo atau cinta dan sophos atau ilmu memiliki arti cinta terhadap ilmu. Namun, filsafat pendidikan bukanlah cinta ilmu pendidikan semata, melainkan bagaimana menciptakan cinta dan berusaha mendapatkan, memusatkan perhatian dan menciptakan sikap positif terhadap pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada aliran filsafat idealisme. Idealisme merupakan filsafat tertua. Dengan tokoh aliran ini adalah Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai bapak idealisme di dunia barat. Sejarah idealisme berawal dari pemikiran Plato tentang kebenaran empiris yang dilihat dan dirasakan dalam alam ideal, esensi atau ide. Aliran filsafat idealisme menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber-sumber utama di alam ini. Idealis adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan roh. Idealis diambil dari ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Di idealis mempunyai argumen epistemologis tersendiri, dan aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanya ide tersebut selalu tetap atau tidak mengalami perubahan dan pergeseran. Yang kedua adalah aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal atau fana, atau tiada akhir. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah. Aliran filsafat perennial berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Dengan demikian, perennialisme dianggap suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah aliran filsafat esensialisme. Filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran filsafat idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme muncul pada zaman Renaissance, merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif di satu sisi dan realisme objektif di sisi lainnya. Perbedaan utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Aliran filsafat esensialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atau simbolisme mutlak dan dogmatisme abad pertengahan. Filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia, termasuk dalam pendidikan yang harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata jelas. Yang keempat, aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga sebagai instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik,
tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Dengan demikian, mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Ciri-ciri filsafat progresivisme adalah: yang pertama, progresivisme berakar pada pragmatisme. Yang kedua, sasaran pendidikan ialah meningkatkan kecerdasan praktis kompetensi dalam rangka efektivitas pemecahan masalah yang disajikan melalui pengalaman. Yang ketiga, nilai bersifat relatif, terutama nilai duniawi, menjelajah aktif, evolusioner, dan konsekuensi perilaku. Yang kelima, aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja asalkan praktis, pengalaman-pengalaman pribadi, mistik, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asal membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, dasar pragmatis adalah manfaat bagi hidup praktis. Aliran ini memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan terus-menerus. Pragmatis adalah salah satu aliran yang lebih mementingkan orientasi kepada pandangan antroposentris berpusat kepada manusia, kemampuan kreativitas dan pertumbuhan manusia ke arah hal-hal yang bersifat praktis, kemampuan kecerdasan dan individual serta perbuatan dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, tokoh aliran pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Di Inggris ada F.C. Schiller. James mengatakan bahwa kebenaran tiada yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Soal yang kedua, jelaskanlah bagaimana aliran filsafat pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.